Nah, jadi setelah kita selesai melaksanakan ibadah puasa di siang hari, lalu kata Nabi, qama Ramadan, berdirilah di malam hari. Ibadah di malam hari, apa yang kita lakukan di malam hari, minimal selesaikan sunat tarawih. Selesai tahulah. Oi, tuntung tahulah. Tuntung itu artinya ada witir. Amun kada ada witir, kada tuntung ngarannya. Ada yang setuju enggak kira-kira? Orang sholat di tarawih di 23. Tapi belum ada di sini yang 36, belum ada ya. 40 belum ada. Alhamdulillah dulu masih zaman saya di Pondok Darussalam dengan paman guru saya sering lakukan yang 43 rakaat tarawih ya. Kepingin memaksimalisasi padahal masih ada di atasnya yang 63 ya. Kalau 100 kebanyakan. Tuntas Pak, mau 40 tambah 3 60 tambah 3 silakan, 36 tambah 3 20 tambah 3 minimal. Kalau memang beranggapan bahwasanya witirnya Rasulullah dikatakan tarawih 8, tetap harus tambah 3, berarti 11. Ini banyak nak ada tuntung tarawih buka sudah. Apakah nang di kampung udah paham juga biar sakingnya tuh nah puasa sudah acak-acakan. Nang puasanya banyak nang keluar 8 tuh biar nang ada puasa juga biasanya. Kalaupun dia puasa mulai saat ini tolong garis bawahi ya. Sampean cermati, renungkan baik-baik apa yang saya katakan. Kalau benar ikuti, kalau keliru buka kitabnya. Nabi katakan man shoma ramadhana, barang siapa yang sudah selesai puasanya, artinya sampai batas yang ditentukan, sampai terbenam matahari ya. Wa atimus syiyama ilal lail, sempurnakan puasa sampai malam. Malam itu terbenam matahari, maghrib artinya ya. Maghrib berapa tuh nah? Yaitu 18 19 ya kan? 18 19 berarti maghrib itu samanya sampai malam sudah. Awal malam 18 19 boleh sudah kita makan minum ya. Berarti selesai puasa. Lalu kita buktikan dengan doa, Allahumma laka sumtu. Ya Allah, hari ini aku sudah selesai puasa. Laka khusus untuk engkau ya Allah, aku sudah selesai puasa. Karena sudah berbuka, tuntung puasa. Amun belum berbuka jangan bepadah tuntung. Belum lagi berbuka, Allahumma laka sumtu. Ya Allah, hendak makan tuh jangan dirubah mulai kita lahir sampai kena hari kiamat. Doa hendak makan tuh tetap Allahumma barik lana ya kah? Imbah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, makan minum berarti selesai berpuasa. Hanya Allahumma laka sumtu. Ya Allah, ku persembahkan untuk engkau, aku sudah selesai puasa. Wa bika amantu, dan dengan engkau aku sudah beriman ya Allah. Landasan orang puasa adalah iman. Kata Nabi, man shoma ramadhana, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Dengan landasan iman, setelah selesai kita berbuka, katakan kepada Allah dengan yakin, dengan mantap, ya Allah, wa bika amantu. Kalimatnya jelas sekali. Dan dengan engkau aku sudah beriman. Sudah ya Allah aku beriman. Jangan ada beriman biar ada harapan puasa, ada harapan tuntung puasanya. Nah begitu dia selesai puasa, selesai berbuka, wabika amantu wa ala rizkika aftartu, dan dengan rezeki yang kau anugerahkan ya Allah, aku sudah berbuka. Aftartu itu fi'il madhi juga Pak. Aku sudah berbuka. Mun belum berbuka jangan ucapkan kalimat itu, salah namanya.
Jelaskah? Nah, kembali ke hadis. Begitu dia selesai lakukan puasa, selesai dia lakukan ibadah malam hari, artinya selesai itu tuntung. Bila orang 23 tuntung akan 23. Bila orang 11 tuntung akan 11, artinya ada witirnya. Jangan berwitir di rumah. Mun berwitir di rumah tuh ada nyambung pulang. Ada niatnya adaan, niatnya makmuman, gak ada nyambung, Pak. Ya sudahlah, kalau bisa kita bahas lagi tentang itu, ada dah habis-habisnya, pian tatap ada diturutinya. Bila 8 tatapai bukahan, bebuihan untung peguruan nyampaikan sudah. Tatap juanya bukahan lah, ngalih hengal manusia, ngarannya manusia, Pak. Nya nafsu aja diturutinya. Coba tuntung akan tarawih supaya apa? Kita lihat ujung hadis ya. Man shoma ramadhana wa man qama ramadhana, barang siapa yang sudah selesai puasa dan sudah selesai ibadah malam, imanan wahtisaban, kedua-duanya landasannya iman dan mengharapkan ridha Allah. Lihat akhir, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ghufira itu lil majhul, Pak ya. Lil majhul itu dumah awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Dumah awalnya kasrah sebelum akhir, itu namanya lil majhul. Itu pengecualian dari kalimat bahasa Arab. Maknanya di, baik. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ujar Nabi pasti diampuni Allah seluruh dosanya. Berapa banyaknya dosa yang kita miliki selama ini? Berapa banyak sudah perbuatan dosa yang kita lakukan, baik sengaja atau tidak sengaja. Ketika datang bulan Ramadan yang tujuannya tidak lain sepertiga yang kedua menghapuskan seluruh dosa, sebagaimana perkataan Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni oleh Allah seluruh dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan sebelumnya. Selesai bulan Ramadan, masuk dia kepada fitrah, makanya kembali kepada fitrah semula, tidak ada dosa sedikit pun, sampai-sampai Nabi katakan kawaladathu ummuh, sama seperti ketika dia dilahirkan dari rahim ibunya. Alhamdulillah. Nah, makanya jarulun kita introspeksi. Ini hari yang ke-28, mun kita meitihi diri kita, nilai kita bertunduk satu umat aja baik kelihatan biar. Sebentar saja kita menilik diri kita akan kelihatan siapa kita. Kalau mau lanjutkan di mana kita sekarang? Tahu aja Bang, pada di Masjid Al-Hijrah tahu aja. Maksudnya posisi pian saat ini setelah puasa ini di mana sudah? Di persimpangan kah, di jalan menuju surga kah, atau jalan menuju nang lain kah? Nah, itu maksudnya di mana? Kalau bicara tentang siapa, mohon maaf, satu saja kita patokan ke diri kita. Coba bicara tentang sholat, siapa kita? Siapa aku? Bicara urusan sembahyang, kelihatan tuh Pak. Waktu sembahyang pian tuh, nah siapa aku? Khusyuk kah kadakah? Sesuai dengan syarat rukun kah kadakah? Pian kau menilai diterima Allah kah kadakah? Nah, lalu bilanya pian mempertanyakan kepada diri, jawab seorang, oh ternyata aku urusan sembahyang masih belang kambing, Bang, ternyata. Oh, urusan sembahyang masih belum khusyuk, Bang, aku ternyata. Kenapa jadi belum khusyuk? Karena kada tahu cara kayak apa supaya khusyuk. Kenapa jadi kada tahu ilmunya kada ada? Kenapa jadi kada berilmu? Inya koler ngaji. Orang-orang yang puluhan tahun, 20 tahun, 25, 26 tahun di pondok pesantren masih ngaji, Pak. Guru Semen Jalil itu marina abah guru. Sidin yang melajari abah guru ilmu falak. Sampai akhir hayat Sidin masih mengaji lawan abah guru. Guru Haji Ridwan Kapuh, alim Pak, bakaramat.
Setiap malam Senin mulai di kandangan kada pernah absen sidin kesekumpul selama hampir 30 tahun. Coba. Kita nang dihiga hidung, dihiga telinga, orang pengajian di Masjid Al-Hijrah kalau pang kepingin umpat. Padahal seorang kada bisa apa-apa. Orang bahari inilah yang sudah bungkuk. Tetap mengaji. Kenapa? Faridatun hukumnya. Talabul ilmi faridatun. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Bila kada menuntut dosa. Yang namanya dosa itu adalah kesalahan, akan berakibat fatal pada kehidupan yang akan datang, wabil khusus di akhirat. Hilangkan dosa dengan cara melaksanakan puasa sebaik-baiknya. Alhamdulillah kita masih menemui bulan Ramadan dan kita sudah puasa 27 hari. Hari ini yang ke-28. Kira-kira sampai mana kita sudah? Kira-kira digugurkan Allah kada dosa kita seperti janji Nabi. Kalau kita sudah selesai puasa, selesai ibadah malam, yakin dosa kita guguran. Kalau dosa kita sudah digugurkan oleh Allah, lihat selesai Ramadan, nih dia angkat takbir ringan, Pak. Ringan dia angkat takbir. Kakinya akan ringan melangkah ke majelis ilmu. Kakinya akan ringan melangkah ke majelis-majelis zikir. Kakinya akan ringan menuju tempat ibadah. Kenapa? Karena tempat yang jauh bagi umat Nabi Muhammad tidak lain adalah masjid. Rasulullah pernah tanya dengan sahabat, sahabatku kalian tahu enggak di dunia ini tempat yang paling jauh mana? Kata Rasulullah. Ada tahu ya Rasul? Ujar sahabat, ada yang menjawab Masyrik ya Rasul. Timur sana yang paling jauh. Lain ya Nabi. Kalau begitu bisin negeri Cina yang jauh, kata sahabat. Kata Nabi bukan. Lalu yang jauh apa? Masjid ya Nabi yang jauh. Buktinya ini ada jalan di masjid. Nah kada ada pernah masuk ke Masjid Al-Hijrah. Mudahan mendengar telinganya. Lah paling sarik bila sarik biar situ. Lah punya tersinggung biar supaya paham, supaya sadar. Parak lawan masjid, kada pernah ke masjid. Tempat-tempat nang jauh sampai di Jakarta luar negeri didatanginya. Makanya kata Nabi, tempat yang jauh bagi umatku adalah masjid. Bagi mereka yang mau datang ke masjid, mau datang ke tempat majelis ilmu, majelis-majelis kebaikan adalah orang yang beruntung. Apalagi kalau hatinya digantungkan di masjid. Ambil hatinya gantung di masjid. Maksudnya tuh pikirannya ke masjid aja Pak. Buktinya ini ulun melihat wajah-wajah nang bahari-bahari beliau termasuk Haji Sultani ya Allah. Mau mulai itu 2005 ulun sudah ulun beliau. Ulun sudah ngisi Pak di sini. Masih masjidnya ada semegah ini Bang. Artinya apa ya? Ada orang-orang yang memang hatinya tergantung di masjid, apalagi mau urusi masjid. Ada satu cerita Pak. Banjarmasin, komplek pekuburan jumlahnya lamanya sudah ada 50 tahun. Ketika dibongkar, ada yang masih utuh jasadnya 3 orang. Begitu diselidiki, ternyata ketiga orang itu adalah marbot di masjid. Orang yang hatinya digantungkan di masjid diberikan kelebihan oleh Allah, jasadnya tidak hancur. Karena dia mengurus rumah Allah, makanya jasadnya dipelihara oleh Allah. Hadirin sekalian yang berbahagia, saya selalu khawatir kalau waktunya habis gitu loh ya. Makanya selalu kepingin buru-buru penyampaian sekali, saking banyaknya harus disampaikan tuh. Nah, ini sedikit belum terbuka kitab. Nah, bicara urusan puasa kita pasang 3 hari 3 malam tidak akan selesai. Namun secara garis besar sampai hari ini hari yang ke-28 selesai sudah kita lakukan yang ke-27, sampai di mana posisi kita?
Belum lagi kita berbicara tentang anugerah terbesar yang dihadiahkan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah khusus untuk umat Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada umat Nabi yang lain, termasuk Nabiullah Adam tidak dapat. Apa itu? Lailatul Qadar. Dapat ke belum? Ayo. Kayak apa hendak dapat mun kada mau menjaga jua?